Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Kita akan lanjutkan setelah pembukaan di kajian 1, ini kajian nomor 2, yaitu masuk kepada keutamaan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di halaman 33 dari buku Ensiklopedia Sahabat susunan Syekh Mahmud Al-Misri, diterjemahkan oleh tim Imam Asy-Syafi'i. Kita mengambil fawaid semampu kita. A. Keistimewaan kaum muslimin. Maha suci Allah yang mengutamakan kita kaum muslimin di atas semua manusia, yang memberi kita minum berupa ma'rifatnya dengan gelas yang paling mengenyangkan, dan yang menjadikan Nabi kita sebagai Nabi termulia yang pernah membimbing dan memimpin umatnya. Ketika Allah Azza wa Jalla mengutamakan umat Islam atas semua umat dan memberi nikmat berupa semangat yang tinggi, Dia Subhanahu wa ta'ala berfirman, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas. Kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Dalam surat Ali Imran surat 3 ayat 110. Ini dari catatan kaki Tafsir karya Ibnul Jauzi. Predikat ini disematkan karena kita senantiasa menyuruh kepada sesuatu yang ma'ruf dan mencegah dari sesuatu yang mungkar, serta beriman kepada Allah. Sekiranya ahlul kitab beriman, tentulah ia lebih baik bagi mereka. Di antara mereka memang ada yang beriman, namun kebanyakan dari mereka adalah orang-orang fasik. Ya, ini tulisan dari Syekh Mahmud Al-Misri, di mana beliau memulai dengan ayat kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Ini tentang keutamaan umat Islam. Kita adalah umat yang menerima risalah dan sama sekali tidak layak bagi kita mengabaikannya. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala mengeluarkan kita umat Islam sebagai pelita yang akan menerangi jalan setiap umat. Tujuannya agar masing-masing dari mereka berjalan di atas jalan yang dipilihkannya untuk seluruh manusia. Allah membebankan kepada umat-umat terdahulu agar senantiasa bersikap istiqomah sebagai implementasi firman-Nya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas, menaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan salat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus, ya, atau benar. Quran surat Al-Bayyinah surat 98 ayat 5. Adapun kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah membebankan ke mereka dua tugas agung. 1. Agar beribadah kepadanya semata. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dan beribadah kepada Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan suatu apapun. Quran surat An-Nisa surat 4 ayat 36. Dan yang kedua,
agar menjadi umat yang memberi petunjuk sekaligus sebagai saksi atas seluruh manusia, memberi petunjuk dan sebagai saksi. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul menjadi saksi atas perbuatan kamu. Quran surat Al-Baqarah surat 2 ayat 143. Inilah rahasia di balik penyebutan umat Islam sebagai umat yang terbaik, sebagaimana termaktub dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Ya, karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Quran surat Ali Imran surat 3 ayat 110. Lihat wala tamutunna illa wa antum muslimun halaman 6 terbitan Darul Firdaus. Itu referensi dari Syekh Abu Sa'id Al-Khudri menukilkan sabda Nabi SAW. Nuh dipanggil pada hari kiamat dan dia menyahut, aku menjawab panggilanmu dengan senang hati wahai Rabbku. Allah pun bertanya, sudahkah kamu yang menyampaikan risalah? Sudah, jawabnya. Setelah itu ditanyakan kepada umatnya, apakah benar ia telah menyampaikan risalah kepada kalian? Ya. Tidak ada pemberi peringatan yang datang kepada kami, jawab mereka. Ya, ini kaumnya Nuh. Allah bertanya lagi pada Nuh, siapakah saksimu? Nuh menjawab, Muhammad dan umatnya. Kemudian kaum muslimin bersaksi bahwa Nuh memang telah menyampaikan risalah itu. Dan Rasulullah SAW menjadi saksi atas kalian. Demikianlah makna surat Al-Baqarah ayat 143. Nah, hadis riwayat Al-Bukhari kitab At-Tafsir bab wa kadzalika jalnakum ummatan wasatan nomor 4487. Mengenai ayat tersebut terdapat riwayat dari Ubay bin Ka'ab yang menjelaskan maksud firman Allah agar kamu menjadi saksi ialah kaum muslimin menjadi saksi atas manusia pada hari kiamat. Mereka menjadi saksi atas kaum Nuh, kaum Hud, kaum Saleh, kaum Shu'aib dan selainnya. Mereka bersaksi bahwa Rasul-Rasul telah menyampaikan agama ini kepada umatnya masing-masing. Dan mereka bersaksi bahwa umat para Rasul itu telah mendustai risalahnya. Ya, mendustai risalahnya dan di akhirat juga mereka bohong. Abul Aliyah menerangkan penafsiran ini berdasarkan qiraat bacaan Ubay bin Ka'ab. Litakunu syuhada 'alan nasi yaumal qiyamah. Agar kalian menjadi saksi atas manusia pada hari kiamat. Jabir bin Abdullah meriwayatkan dari Nabi bahwa beliau pernah bersabda, Ma min rajulin minal ummamin illa waddanahu minna aitahal ummah. Ma min nabiin kadzabahu qaumahu illa wa nahnu syuhada'uhu yaumal qiyamah. An qad balagha risalatallahi wa nasaha lahum. Tidak seorang pun dari umat lain kecuali dia ingin menjadi salah satu di antara umat ini. Tidak ada seorang nabi pun yang didustai oleh kaumnya, melainkan kita akan bersaksi pada hari kiamat bahwa dia telah menyampaikan agama Allah dan telah menasihati mereka. Ibnu Hajar berkata dalam Fathul Bari buku 8 halaman 218, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dengan sanad jayyid melalui jalur Abu Aliyah dari Ubay bin Ka'ab. Gitu.
Demikian pula dalam kesempatan lainnya Nabi bersabda, antum syuhada'ullah fil ardi wal malaikatu syuhada'ullah fis sama. Kalian adalah saksi-saksi Allah di bumi dan para malaikat adalah saksi-saksi Allah di langit. Ini hadis riwayat Tabrani dari Salamah bin Al-Aqwa dan disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami nomor 1490. Inilah umat terakhir, umat yang membanggakan, ya, menjadi saksi manusia di bumi, sedangkan malaikat menjadi saksi Allah di langit berdasarkan hadis. Maka kami mempersembahkan kepada Anda, saudara-saudari yang terhormat, seikat bingkisan yang harum dari keutamaan umat Muhammad SAW. Saya akan berbicara tentangnya secara ringkas sebelum berbicara tentang keutamaan para sahabat secara khusus. Penulis bagus sekali ini pembukaannya. Beliau memulai dengan kemuliaan umat ini sebelum membicarakan sahabat. Beliau lanjut, Nabi bersabda tentang keutamaan umat Islam. Innakum tutimmuna sab'ina ummah antum khairuha wa karamuha 'ala Allah. Kalian menyempurnakan jumlah umat menjadi 70 umat. Ada catatan kaki di artinya umat Muhammad menjadi umat ke-70 sepanjang sejarah penciptaan manusia. Kalian adalah yang terbaik di antara 70 umat itu dan yang paling mulia di sisi Allah. Hadis riwayat Ahmad, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Muawiyah bin Haidah. Al-Albani menghasankannya dalam Sahihul Jami nomor 2301. Lalu penulis melanjutkan, masalah umati masalul matar la yudra awwalu khairun au akhiruh. Umatku laksana hujan, tidak diketahui mana yang lebih baik awalnya atau akhirnya. Ini dalam hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmidzi dari Anas bin Malik dan disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahihul Jami nomor 5854. Ummati hadhi ummah marhumah laisa 'alaiha adabun bil akhirah innama adabuha fid dunyal fitan wazzalazilu wal qatlu wal balaya. Umatku ini adalah umat yang dikasihi. Mereka tidak akan diazab di akhirat. Akan tapi azab mereka di dunia yang berupa fitnah-fitnah, gempa, pembunuhan serta musibah-musibah. Ini hadis riwayat Abu Daud, At-Tabrani dalam Mu'jamul Kabir dan Al-Hakim dari Abu Musa Al-Asy'ari. Lihat Sahihul Jami nomor 1396. Ya, indah sekali umat Islam ini dan kita berada di dalamnya dan masih terus berada di dalamnya sampai seseorang murtad, naudzubillah. Makanya bersyukur, pertahankan iman seberat apapun cobaan, pertahankan iman dan selalu minta tolong pada Allah. Karena begitu Islam, iman hilang dari dada, sudah tidak punya apa-apa. Semiskin-miskinnya manusia, seburuk-buruk manusia, pernah ada iman lalu keluar, pernah ada Islam lalu keluar dari dirinya. Naudzubillah min dzalik. Oleh sebab itu kajian-kajian seperti ini dalam rangka menjaga iman, ya, menjaga, menghadirkan, membaca ayat hadis yang sahih, ayat hadis dengan bimbingan para ulama, sehingga akan menambah keimanan kita.
Inna Allah azza wa jalla idza arada rahmatan ummati min ibadihi qabada nabiyaha qablaha ja'alahu laha faratan wa salafan baina yadayha wa idza arada halaka ummatin azzabaha wa nabiyuha hayyun fahalakaha wa huwa yanzuru fa aqarra ainahu bihalakatiha hina kadzabuhu wa asau amrah. Sesungguhnya jika Allah azza wa jalla ingin merahmati suatu umat dari hamba-hambanya, maka dia mewafatkan nabi umat itu terlebih dahulu, dan dia menjadikannya sebagai simpanan bagi umat itu di kemudian hari. Maksudnya yaitu untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Dimatikan nabi terlebih dahulu untuk menjadi syafaat di kemudian hari, di hari akhirat maksudnya. Adapun apabila ingin mengazab suatu umat, dia akan mengazab mereka saat nabi mereka masih hidup. Dia membinasakan mereka sedangkan nabi mereka melihatnya, dan dia menyejukkan matanya. Ya, maksudnya membahagiakan hati nabi tersebut. Ya, kalau Allah ingin menghancurkan umat, ya nabinya masih hidup sampai nabinya melihat ya dahsyatnya siksa Allah terhadap umatnya yang membangkang. Ya, seperti Nabi Lut, ya seperti Nabi Nuh alaihissalam, dan lain-lain. Begitu. Dengan kebinasaan mereka manakala mereka mendustakannya dan mendurhakai perintahnya. Ya. Ini hadis riwayat Muslim dari Abu Musa al-Asy'ari. Lihat Sahihul Jami nomor 1707. Jadi kita bersyukur ya. Rasulullah telah wafat dalam rangka nanti memberi syafaat. Ya, begitu. Nah, orang-orang kafir yang di zaman kita, kalau mereka kafir itu urusannya nanti, urusan Allah. Jangan kita ikut-ikut kafir ya, karena kita sudah diselamatkan, sudah disayang ya oleh Allah, tidak dihancurkan. Ya, Rasulullah wafat duluan. Nanti beliau memberi syafaat kubra dan nanti mungkin ada bahasannya sendiri. Kita lanjutkan. Inna Allah tajawaza li ummati amma tuwaswisu bihi suduruha malam ta'amal bihi au tatakallama bihi wa mastuqrihu alaihi. Sungguh Allah mengampuni umatku atas apa yang terbesit dalam hati mereka selama mereka belum mengerjakan dan membicarakannya. Dia juga mengampuni perbuatan salah seorang di antara mereka karena dipaksa ya. Kalau ada dalam hati pergoncangan, jangan dibicarakan ya, jangan dikerjakan. Ya, begitu. Dan kalau dipaksa pun kita diampunkan oleh Allah. Ini hadis riwayat Ibnu Majah dan Al-Baihaqi dari Abu Hurairah. Al-Albani mensahihkannya dalam Sahihul Jami nomor 1729. Inna Allah qad ajara ummati an tajtami'a ala dhalalah. Sesungguhnya Allah melindungi umatku dari bersepakat dalam kesesatan. Ini hadis riwayat Ibnu Abu Asim dari Anas bin Malik dan dihasankan oleh Al-Albani dalam Sahihul Jami nomor 1786. Inna Allah yab'atsu li hadhil ummati ala ra'si kulli mi'ati sanatin man yajaddidu laha dinaha. Sesungguhnya Allah mengutus bagi umat ini setiap 100 tahun sekali orang yang akan memperbaharui agamanya. Hadis riwayat Abu Daud dan Al-Baihaqi dalam Ma'rifah dari Abu Hurairah serta disahihkan oleh
Al-Albani dalam Sahihul Jami 1874. Khuddilna 'alan nasi. Itu tadi artinya sesungguhnya Allah mengutus bagi umat ini setiap 100 tahun sekali orang yang akan memperbarui agamanya. Itu ya mujaddid istilahnya, ya, yang berjalan di atas istilahnya ulama robbani, yang berjalan di atas akidah yang benar dan manhaj yang benar. Fuddilna 'ala nasi bi thalath. Ju'ilat sufufuna kasufufil malaika wa ju'ilat lana al-aradu kulluha masjidan wa ju'ilat turbatuha lana tuhuran idza lam najidil ma. Utitu hadhil ayati min akhir suratil Baqarah min kanzin tahtal arsh lam yu'taha nabiyyun qabli. Kita, yaitu umat Islam, diberi keutamaan atas manusia, ya, atas umat lainnya dengan 3 perkara. 1, saf-saf kita dijadikan seperti saf para malaikat. Ajib, ya. Sungguh Allah mau memuliakan umat ini, ya, bersyukur. Dan bersyukur kita bisa membaca, berjumpa dengan hadis-hadis ini, itu nikmat. Ya, jadi sholat kita, ya, ada makna, faham bahwa saf kita ini sama dengan saf-saf malaikat. 2, seluruh bagian bumi ini dijadikan masjid bagi kita dan tanahnya bisa dijadikan alat bersuci jika kita tidak menemui air. Tanah bumi di semuanya suci kecuali toilet dan lain-lain, ada ketentuan dalam hadis. Dan turabnya bisa jadi wudhu jika air tidak ada, tayamum artinya. 3, aku diberikan ayat-ayat pada akhir suratul Baqarah dari perbendaharaan di bawah arsy yang tidak diberikan kepada seorang nabi pun sebelumku. Ya, dibaca kalau bisa, ya, kita amalkan ayat-ayat terakhir di Al-Baqarah, ya, amanah Rasul atau sebelumnya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, begitu, dan seterusnya, ya, gitu. Ini hadis riwayat Muslim, Ahmad dan Nasai dari Huzaifah bin Al-Yaman. Lihat Sahihul Jami nomor 4223. Ya. Begitu. Sahihul Jami, artinya hadis sahih, di kumpulan hadis sahih, gitu. Jadi beruntunglah kita dilahirkan, ditakdirkan lahir pada umat ini, zaman ini, zaman diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu bersyukur, ya. Bersyukurnya apa? Dengan ibadah. Kita dipilih, ya. Lalu kalau kita kufur artinya, ya, artinya sia-sia. Ya, padahal nabinya Nabi Muhammad, nabi akhir zaman yang banyak mukjizat, ya, sampai sekarang mukjizat Al-Qur'annya masih terasakan, keutamaannya ayat-ayat hadis begitu banyak, lalu kita kufur, naudzubillah min dzalik, ya. Itu. Kalau syukur artinya ayat-ayat ini akan menopang semangat kita menjadi umat yang terbaik dibanding umat-umat sebelumnya. Dan kita bisa fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan untuk menuju ridha Allah, menuju jannahnya. Lam tahillal ghanaimu li ahadin sudir ru'si. Ya. Sudir ru'si min qablikum kanat tujma'u wa tanzilu naran minas samai fatakuluha. Harta rampasan perang tidak dihalalkan bagi seorang pun sebelum kalian. Dahulu harta rampasan perang tersebut dikumpulkan, lalu diturunkanlah api dari langit yang kemudian melahapnya. Ini hadis riwayat Tirmidzi dari Abu Hurairah.
Al-Albani mensahihkannya dalam Sahihul Jami' hadis nomor 5196. Ya, dulu pampasan perang ghanimah itu tidak halal umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Kalau perang dikumpulkan ya lalu terbakar ya, berarti diambil oleh Allah, jangan dengan cara terbakar ya. Pampasan perang tuh, rampasan perang. Nah, kalau umat Nabi Muhammad SAW ya boleh ya dipakai, ada pembagiannya dalam suratul Anfal dan lain-lain ya gitu. Mengingat umur umat yang diberkahi ini begitu singkat, Allah pun memuliakan kita dengan melipat gandakan pahala amal jika dibandingkan dengan umat-umat terdahulu. Beliau bersabda, ya umat Islam, umat zaman Nabi Muhammad SAW itu singkat, ya umurnya singkat, ya gitu. Tapi dilipat gandakan mutu dari amal tersebut. Innama ajalukum fima khala minal umami kama bayna salatil asri ila magharibi syams. Wa innama masalukum masalul yahudi wan nasara karajulin ista'amala ummalan. Faqala man ya'malu li ila nisfi nahar ala qiratin qirat. Fa'amilatul yahud. Summa qala man ya'malu li min nisfi nahari ila salatil asr ala qiratin qirat. Fa'amilatin nasara. Summa qala man ya'malu minal asri ila an taghiba syamsu ala qirataini qiratain. Fa'antum hum. Faghadibatul yahudu wan nasara wa qalu ma lana aktsaru amalan wa aqul ata'a. Qala hal zalamtukum min haqqikum syai'a? Qalu la. Qala fa innahu fadli utihi man asya. Ya. Ini hadis yang sangat menarik sekali. Waktu kalian untuk beramal di dunia setelah waktu yang dialami umat-umat sebelum kalian tinggal tersisa seperti mulai dari waktu sholat asar hingga terbenamnya matahari. Perumpamaan antara kalian dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani seperti orang yang menyewa pekerja. Lalu ia bertanya, siapa yang mau bekerja dari pagi sampai pertengahan siang dengan upah 1 qirat? Lalu diambillah pekerjaan itu oleh orang-orang Yahudi. Kemudian dia bertanya lagi, siapa yang mau bekerja dari pertengahan siang sampai tiba waktu salat asar dengan upah 1 qirat? Lalu diambillah pekerjaan itu oleh orang-orang Nasrani. Kemudian dia bertanya lagi, siapa yang mau bekerja dari waktu asar sampai matahari terbenam dengan upah 2 qirat? Lalu diambillah pekerjaan itu oleh kalian, yaitu orang Islam. Orang-orang Yahudi dan Nasrani pun marah, seraya berseru, bagaimana mungkin kami yang bekerja lebih banyak mendapat pahala yang lebih sedikit? Orang menyewa pekerja tadi menanggapinya, apakah aku mengurangi hak kalian? Mereka menjawab, tidak. Maka dia menyatakan, itulah karuniaku yang aku berikan kepada siapa saja yang ku kehendaki. Ya, begitu. Ini indah sekali dan memberi semangat dan bangga kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Tapi tidak cukup bangga saja, manfaatkan ini. Kesempatan umur kita pendek, betapa banyak saudara kita telah meninggal mendahului kita dan lain-lain. Baik, hadis tersebut hadis riwayat Al-Bukhari, Ahmad, Malik, mungkin Muslim Muwatta, Malik dalam Muwatta'nya, At-Tirmidzi dari Abdullah bin Umar. Lihat Sahihul Jami'
nomor 2315. Ya kalau Ahmad di musnadnya biasanya kecuali ada keterangan sendiri. Malik biasanya di muwatta'nya kecuali ada keterangan sendiri. Begitu ya. Berbahagialah. Seharusnya kita berbahagia dan memanfaatkan benar-benar ya kemuliaan ini yang Allah telah kasih karuniakan ya, begitu Maha pengasih dan penyayangnya Allah Rabb kita, Rabbunallah ya, yang mencipta alam semesta, menetapkan ya takdir-takdir dan memilih kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Kita lanjutkan di kajian nomor 3 insyaallah. Saya cukupkan ya, masih ada hadis-hadis tentang keutamaan umat Islam. Hadis ya, buku ini ya, terakhir kita baca adalah halaman 40 jilid 1. Saya mohon maaf jika ada salah dalam mengutip ya, dan salah dalam baca ya, dan jika para pendengar mendapati ada terjemahan yang kurang tepat silahkan ya diajukan ke penerbitnya ya, silahkan, atau didiskusikan ke saya ya, saya langsung membaca tanpa meriksa lagi ya, kosakata dari atau mufradat dari setiap hadis dan ayat. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.